Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Hehe, kamu Lindong yang disebutkan Raja Kursi keempat, kan? Sosok hitam itu menatap Lindong dan bertanya sambil tertawa pelan. Dan siapakah orang terhormat dari penjara iblis itu? Lindong bertanya sambil terkekeh dingin. Sosok hitam itu mengangkat kepalanya sedikit. Di bawah sinar bulan, wajahnya yang dipenuhi tanda-tanda setan terlihat. Dia menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih menyeramkan yang memancarkan aura menakutkan. Aku adalah Raja Kursi ketujuh dan aku di sini untukmu. Setelah sosok hitam itu mengucapkan kalimat ini, ekspresi Lindong langsung berubah jelek, sebelum seluruh tubuhnya menegang. Berdasarkan apa yang diketahuinya tentang penjara iblis, kelompok Yimo yang aneh dan besar itu, yang paling menakutkan adalah yang dikenal sebagai Raja Duduk. Misalnya, Raja Kursi ke-10 yang muncul di ruang yang hancur saat itu, dan yang kekuatannya diperkirakan Lindong melampaui para ahli yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Selain itu, Raja Kursi ke-7 yang berdiri di depannya kemungkinan besar tidak lebih lemah dari Raja Kursi ke-10. Ini adalah pertemuan tatap muka pertama Lindong dengan individu peringkat atas dari penjara iblis. Raja Kursi keempat, yang ditemuinya di wilayah Suan Timur, memang menakutkan, tetapi itu hanyalah avatarnya. Oleh karena itu, ia tidak terlalu mengancam Lindong. Akan tetapi, Raja Kursi ke-7 yang berdiri di depannya adalah orang sungguhan. Cahaya hitam dan kilatan petir perlahan muncul di mata Lindong. Sementara itu, kekuatan Yuan dan energi mentalnya melonjak maju. Jelas, dilihat dari penampilan Lindong saat ini, sepertinya dia sedang bersiap menghadapi musuh besar. Ling Qingzu, yang berdiri di sampingnya, juga menatap Raja Kursi ke-7 dengan mata indahnya. Sementara itu, pedang panjang di tangannya yang seperti batu giok berdengung lembut. Aku tidak pernah menyangka bahwa penjara iblis benar-benar akan mengirim orang penting sepertimu demi orang hina sepertiku. Lindong melotot ke arah Raja Kursi ke-7 sebelum dia berkata perlahan. Hehe, jangan rendah hati. Kau bukan orang kecil lagi. Bahkan, kau adalah salah satu orang teratas dalam daftar incaran penjara iblis kita. Karena itu, wajar saja jika seseorang sepertiku mengambil tindakan secara pribadi. Raja Kursi ke-7 menjawab sambil tertawa. Lindong mendengus, sebelum berkata, namun, ketika orang penting sepertimu bergerak, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Apakah kamu tidak takut bahwa Master Petir yang telah bangkit akan datang dan mencarimu? Mendengar ini, senyum di wajah Raja Kursi ke-7 membeku sesaat. Segera, dia menjawab dengan lembut, dulu, Master Petir itu tertidur di wilayah Suan Utara. Karena itu, kami jarang sekali datang ke sini. Namun, sekarang dia sudah bangun dan meninggalkan wilayah Suan Utara. Jika kami menghabisimu dengan cepat, aku yakin dia tidak akan bisa mendeteksinya. Begitukah? Cahaya hitam dan kilatan petir di mata Lindong menjadi semakin cemerlang. Sementara itu, gelombang dahsyat mulai menyebar secara diam-diam. Raja Kursi ke-7 terkekeh dan mengangguk. Kemudian, dia mengamati sekelilingnya sebelum berkata, ini bukan tempat yang ideal untuk bertarung. Karena itu, aku khawatir aku harus memintamu untuk ikut bepergian denganku. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya sebelum ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Setelah itu, 5 sosok hitam aneh tiba-tiba muncul. Namun, setelah sosok-sosok hitam itu muncul, pupil mata Lindong langsung mengecil. Ini karena dia menyadari bahwa mereka berlima adalah Raja Yimo. Jelaslah, penjara iblis telah mengeluarkan sumber daya yang sangat besar untuk menghadapinya. Setelah kelima sosok hitam itu muncul, cahaya hitam langsung melesat keluar dari telapak tangan mereka. Setelah itu, cahaya hitam itu saling bersilangan di udara, sebelum membentuk formasi cahaya dan menyelimuti duo Lindong. Qingzu, mundur. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia merasa khawatir. Kemudian, dia segera meraih Ling Qingzu dan mencoba mundur. Namun, tepat saat mereka hendak melarikan diri dari formasi cahaya itu, lingkungan mereka tiba-tiba berubah dengan hebat. Teleportasi. Raungan rendah terdengar dari kelima sosok hitam itu, sebelum ruang menjadi sangat terdistorsi. Kemudian, formasi cahaya berkilauan di hadapan kelima sosok hitam, Raja Kursi ke-7, dan duo Lindong,
semuanya menghilang dari tempat ini. Faktanya, fluktuasi spasial yang tersisa adalah satu-satunya indikasi bahwa sesuatu telah terjadi di sini sebelumnya. Tepat setelah mereka menghilang, fluktuasi yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari dalam rumah bambu, sebelum cahaya hitam menyapu ke depan, langsung menghancurkan rumah bambu itu menjadi ketiadaan. Kemudian, sesosok mungil melompat keluar dan berdiri di langit. Sementara itu, wajahnya yang sedingin es dipenuhi dengan hasrat membunuh yang kuat, saat dia menatap ruang yang terdistorsi itu. Banyak suara angin kencang terdengar di sekelilingnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ribuan sosok telah tiba di sekitar hutan bambu. Ketika mereka melihat King Tan, yang berdiri di udara dengan ekspresi dingin, mereka segera berlutut. Kalian semua makhluk tak berguna. Tak disangka begitu banyak Yimo mampu menyusup ke kota kegelapan tanpa terdeteksi. Untuk apa aku menahan kalian semua? King Tan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, sebelum sabit suci kegelapannya muncul. Kemudian, matanya dipenuhi amarah saat dia melotot ke arah para ahli dari Istana Kegelapan, yang berkumpul di sekitarnya, sebelum dia meraung. Ketika mereka mendeteksi niat membunuh King Tan yang menakutkan, para ahli dari Istana Kegelapan sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat. Seketika, mereka merendahkan diri, Tuan Istana, harap tenang. Kepala Istana. Dua tetua berjubah hitam bergegas mendekat sebelum mereka berhenti agak jauh dari King Tan. Ketika mereka melihat ruang yang terdistorsi, mereka berkata, Kepala Istana, Yimo yang menyusup semuanya sangat kuat dan kebanyakan ahli biasa tidak dapat mendeteksi mereka. King Tan menggertakkan giginya, sementara niat membunuh yang kuat melonjak dalam matanya yang sedingin es. Saat ini, dia tidak lagi tampak seperti gadis manis yang tertidur dengan damai dalam pelukan Lindong. Sebaliknya, dia tampak seperti ratu tertinggi wilayah Suan Utara, yang memegang kekuatan hidup dan mati di tangannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, King Tan berhenti melampiaskan amarahnya kepada bawahannya. Yimo yang menyusup memang sangat kuat, dan bahkan dia baru saja menyadari mereka beberapa saat yang lalu. Selain itu, dia tahu bahwa itu juga kelalaiannya. Lagi pula, ketika dia berada di dekat Lindong, dia secara tidak sadar akan menurunkan kewaspadaannya dan berhenti bersikap sangat berhati-hati, yang merupakan sesuatu yang telah tertanam dalam dirinya selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa hal ini malah berakhir dengan merugikan Lindong. Kepala Istana, fluktuasi spasial ini sangat kuat. Namun, saya yakin ini bukanlah teleportasi jarak jauh. Bagaimanapun, Tuan Lindong bukanlah orang biasa dan formasi teleportasi spasial jarak jauh pasti akan hancur olehnya. Oleh karena itu, saya yakin lokasi teleportasi seharusnya berada di sekitar pinggiran kota kegelapan. Kedua tetua berjubah hitam itu memang sangat berpengalaman, karena mereka menggumamkan deduksi mereka setelah mengamati fluktuasi spasial. Kilatan dingin melintas di mata King Tan. Segera, dia mengepalkan tangan kecilnya sebelum memerintahkan dengan suara yang dalam, sebarkan perintahku. Kirim pasukan penegak hukum kota dan pasukan penghakiman kegelapan. Cari setiap sudut dan celah dalam radius 1000 mil dari kota kegelapan. Selain itu, jika ada yang melihat fluktuasi yang mengerikan di lokasi manapun, segera laporkan. Mendengar ini, para ahli dari Istana Kegelapan segera menjawab. Kemudian, mereka dengan cepat berbalik dan mulai menyebarkan perintahnya. Lagi pula, untuk saat ini, mereka tidak ingin berada di dekat King Tan, yang saat ini sedang marah. Saat menatap sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan, King Tan mengepalkan tangan kecilnya dan menggertakkan giginya hingga mulai berderit. Di antara alisnya, sebuah simbol kuno terus berkelebat. Jelas, dia sangat marah tentang fakta bahwa Lindong diculik tepat di bawah hidungnya. Setelah King Tan memberi perintah, seluruh kota kegelapan langsung menjadi kacau. Bulan keperakan tergantung tinggi di langit sementara cahaya bulan yang lembut menyinari, menyelimuti hutan dengan selimut perak tipis. Langit yang awalnya damai tiba-tiba berubah dengan hebat. Setelah itu, cahaya hitam muncul. Setelah cahaya hitam itu menghilang, beberapa sosok muncul di langit. Hehe, ini tempat yang lumayan bagus. Aku yakin kalian berdua akan merasa puas jika kami memilih tempat ini sebagai tempat pemakaman kalian. Raja kursi ketujuh terkekeh sambil melihat ke arah Lindong dan keduanya. Bagaimanapun, kota kegelapan adalah wilayah Istana Kegelapan. Terlebih lagi, King Tan,
penguasa istana-istana kegelapan, memiliki simbol leluhur kegelapan dan sabit suci kegelapan yang telah dipulihkan. Oleh karena itu, jika mereka bertindak di kota itu, mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak terduga. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memindahkan Duo Lindong keluar dari kota kegelapan. Dengan melakukan itu, mereka akan dapat memastikan bahwa rencana mereka tetap aman. Lindong menatap tanpa ekspresi ke arah barisan yang menakutkan itu. Raja kursi ketujuh, yang kekuatannya setara dengan seorang ahli yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi, dan 5 Raja Yimo, yang setara dengan para ahli tahap reinkarnasi. Saat berhadapan dengan barisan seperti itu, bahkan dirinya yang sekarang merasakan bahaya yang sangat besar. Saat pertarungan dimulai, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi dan menunda mereka. Carilah kesempatan untuk pergi dan temukan King Tan. Lindong menoleh dan berbisik kepada Ling Qingzu. Ling Qingzu meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong seperti itu. Keadaan sulit yang kita hadapi saat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kau tangani. Jika aku pergi, tidak ada gunanya bahkan jika aku menemukan King Tan." Ketika melihat Ling Qingzu tiba-tiba menjadi keras kepala saat ini, Lindong tidak bisa menahan rasa frustrasinya. Namun, Ling Qingzu tetap tidak takut, dan tatapannya yang tenang dan kalem membuatnya tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Sepertinya akan terjadi keributan saat kita bertarung. Aku perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu." Raja kursi ketujuh tertawa dan menatap Duo Lindong. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Setelah dia mengangkat tangannya, aura iblis yang kuat mengalir keluar dari dalam tubuh kelima Raja Yimo. Kemudian, mereka berubah menjadi layar cahaya aura iblis yang besar dan menyelimuti seluruh hutan. Dengan melakukan hal itu, ini mencegah fluktuasi apapun agar tidak bocor keluar. Jelas, Raja kursi ketujuh bertekad untuk membunuh Lindong hari ini. Ketika Raja kursi ketujuh melihat bahwa tabir cahaya aura iblis terbentuk, dia akhirnya terkekeh sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap Duo Lindong, sebelum dia berkata, "Selain leluhur simbol, kamu adalah orang pertama yang kutemui yang dapat mengendalikan lebih dari 1 simbol leluhur. Oleh karena itu, meskipun kamu belum maju ke tahap reinkarnasi, posisimu dalam daftar incaran kami hanya kalah tipis dari 8 master kuno. Namun, setelah hari ini, mungkin namamu akan dicoret dari daftar incaran penjara iblisku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, senyum di wajah Raja kursi ketujuh menjadi semakin berbahaya. Setelah itu, aura iblis yang sangat besar, yang tampaknya dapat menutupi langit, menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Seketika, seluruh hutan mulai layu. Bahkan, kekuatan Yuan alami pun mulai berteriak kesakitan. Dengan senyum lebar di wajahnya, Raja kursi ketujuh mengetuk ruang kosong itu dengan 1 jari. Seketika, sinar cahaya aura iblis, yang begitu kental hingga hampir seperti cairan, melesat keluar dari jarinya dan melesat melintasi ruang kosong, sebelum terbang ke arah Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Ketika dia melihat Raja kursi ketujuh bergerak, niat membunuh yang kuat mengalir deras di mata Lindong. Melambaikan lengan bajunya, bayangan hitam melesat keluar sebelum mengayunkan bilah hitam panjangnya, dengan ganas menebas sinar cahaya aura iblis itu dalam prosesnya. Percikan api beterbangan ke segala arah sementara ruang di sekitarnya bergetar. Sementara itu, mayat pemakan langit, yang memegang bilah hitam panjang, terdorong mundur sejauh puluhan kaki. Ketika melihat pemandangan ini, Lindong tercengang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat mayat pemakan langit ini, yang diperkuat oleh master pemakan, jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. "Hehe, apakah itu mayat pemakan langit milik master pemakan? Itu pasti lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu tidak akan bisa menyelamatkan kalian hari ini." Raja kursi ketujuh terkekeh, sebelum perlahan menutup matanya. Seketika, lautan aura iblis di belakangnya mulai bergejolak hebat, sebelum tekanan yang menakutkan mulai menyebar. Jelaslah, Raja kursi ketujuh hendak melancarkan gerakan mematikannya. Tekanan aura iblis yang mengerikan menyebar jauh dan luas, menyebabkan seluruh tempat menjadi gelap total. Ini adalah pertama kalinya Lindong secara pribadi menyaksikan kekuatan menakutkan dari seorang anggota eselon atas penjara iblis.
Selain itu, fluktuasi ini begitu kuat sehingga bahkan akan mengurangi keberanian seseorang untuk menentangnya. Lindong menghirup udara dalam-dalam dengan ekspresi serius di wajahnya. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, ia dapat mengungguli lawan ahli tahap reinkarnasi biasa dengan mengandalkan kekuatan Yuannya, yang telah mencapai reinkarnasi, dan energi mentalnya, yang saat ini berada di level master simbol tertinggi. Selain itu, jika ia mengandalkan dua simbol leluhurnya yang hebat, ia bahkan akan mampu bertarung setara dengan para ahli puncak yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Namun, dari sudut pandang tertentu, itu adalah batasnya. Sayangnya, Raja Kursi Ketujuh yang berdiri di depannya, memiliki kekuatan mengerikan yang setara dengan mereka yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Tidak akan mudah untuk bertahan dalam krisis ini. Lindong perlahan mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Kemudian, matanya yang hitam pekat menatap Raja Kursi Ketujuh, yang sekarang menyerupai Dewa Iblis berkat lautan iblis yang mengerikan di belakangnya. Akhirnya, cahaya brutal perlahan-lahan melonjak dari dalam matanya. Lindong telah mengalami terlalu banyak pertempuran hidup dan mati selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ia telah diasah hingga pada titik di mana ia tidak akan merasa takut terlepas dari siapapun lawannya. Oleh karena itu, meskipun lawannya saat ini sangat menakutkan, jika lawannya berpikir bahwa ia dapat menghabisi Lindong dengan mudah, ia akan terlalu naif. Awan guntur berkumpul dengan cepat di langit. Setelah itu, gemuruh guntur bergema di langit. Mata Lindong berangsur-angsur berubah aneh saat ini. Salah satu matanya tampak sedalam lubang hitam, sementara yang lain seterang kilat. Yang satu berwarna hitam sementara yang lain berwarna perak. Sementara itu, di tengah pemandangan aneh ini, riak yang sangat dahsyat menyebar. Sambil tersenyum tipis, Raja Kursi Ketujuh menatap Lindong, yang saat ini sedang dalam kondisi aneh. Namun, matanya tidak tersenyum. Sebaliknya, hanya ada hawa dingin yang tak berujung di dalamnya. Pada saat berikutnya, dia menekan jarinya di udara. Lautan iblis yang kuat di belakangnya bergolak. Kemudian, mereka berubah menjadi ular piton iblis berkepala 9 yang besarnya 100.000 kaki. Setelah itu, ular piton itu meraung ke langit, sebelum menyemburkan sejumlah besar aura iblis, menutupi matahari dalam prosesnya. Ular piton berkepala 9 itu telah melesat maju sementara aura iblis melonjak. Di bawah serangannya, ruang itu sendiri mulai runtuh 1 inci demi 1 inci. Awan petir di langit bergejolak hebat. Tak lama kemudian, air terjun petir yang menakutkan, yang tampak seperti sungai berwarna perak, turun dengan deras dan dahsyat. Kemudian, air terjun itu menghantam tubuh ular piton berkepala 9 itu dengan kejam. Cahaya petir menyambar tubuh ular piton iblis berkepala 9 itu. Meskipun aura iblis akan lenyap dimanapun petir itu lewat, aura iblis yang lebih menakutkan akan segera muncul. Akhirnya, air terjun petir itu, yang berisi kekuatan simbol leluhur petir, terkikis sepenuhnya. Ular piton iblis berkepala 9 itu, yang memiliki mulut besar yang dipenuhi aura iblis yang tak berujung, telah menembus ruang angkasa saat ini. Akhirnya, ia terbang menuju area tempat Lindong berada dan mencoba menggigitnya. Seketika, ruang itu sendiri runtuh. Lindong menatap ular piton iblis berkepala 9 itu, yang berusaha menggigitnya, sebelum kilatan petir muncul di matanya. Mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, petir besar setinggi 10.000 kaki segera turun sebelum berubah menjadi tombak petir besar setinggi 10.000 kaki. Lindong mencengkeram tombak petir itu, sebelum mengeluarkan suara gemuruh rendah dari tenggorokannya. Sesaat kemudian, tubuhnya melesat maju seperti kilat dan langsung menyerang mulut besar ular piton iblis berkepala 9 itu. Cahaya petir yang terang tiba-tiba meletus dari dalam mulut besar ular piton iblis berkepala 9 itu, sebelum meraung ke langit. Namun, cahaya petir itu seperti puluhan ribu pedang petir, karena ia menghancurkan bagian dalam tubuhnya yang besar sebelum melesat keluar dari dalam. Ular piton iblis berkepala 9 itu meledak dengan suara bang yang keras. Setelah itu, aura iblis menyembur keluar ke segala arah. Kemudian, cahaya petir melesat keluar, sebelum Lindong, yang saat ini diselimuti oleh cahaya petir, mendarat di tanah seperti dewa petir. Setelah Lindong menghancurkan ular piton iblis berkepala 9 itu, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya ke arah Raja Kursi Ketujuh yang jauh itu. Sementara itu,
cahaya hitam berkelap-kelip di ujung jarinya. Setelah itu, ruang di sekitar yang terakhir itu runtuh, sebelum 4 pusaran lubang hitam besar muncul, membentuk penjara yang menjebaknya di dalamnya. Akhirnya, kekuatan devouring melonjak sebelum kekuatan sobek yang dihasilkan berusaha mencabik-cabik Raja Kursi ke-7 itu. Haha. Namun, saat menghadapi serangan Lindong, Raja Kursi ke-7 itu hanya tertawa terbahak-bahak. Terlebih lagi, tawanya dipenuhi dengan ejekan. Setelah itu, aura iblis yang mengerikan melesat keluar dari dalam tubuhnya, seperti gelombang serangan. Kekuatan sobek dari keempat pusaran lubang hitam itu baru saja terbentuk, sebelum mereka dihancurkan dengan paksa oleh gelombang serangan aura iblis. Jelas, Raja Kursi ke-7 jauh lebih kuat dari Lindong. Raja Kursi ke-7 mengepalkan tangannya dengan kuat, sebelum seluruh tempat menjadi gelap. Kemudian, tangan iblis, yang tampaknya berasal dari dimensi lain, perlahan muncul, menutupi matahari dalam prosesnya. Sementara itu, sebenarnya ada mata hitam besar di tangan iblis itu. Ketika mata itu berkedip, kekuatan pemusnahan melesat keluar. Cahaya iblis yang mengandung kekuatan pemusnah tiba-tiba melesat keluar dari tangan iblis itu. Dalam sekejap mata, cahaya itu langsung menyelimuti Lindong. Saat cahaya iblis itu terbang, Lindong mengepalkan tangannya. Kemudian, pusaran lubang hitam berukuran 10.000 kaki muncul di depannya. Setelah itu, pusaran itu berputar liar, tampak seperti mulut besar, sebelum dengan paksa menyerap cahaya iblis itu. Suara ledakan yang mengguncang bumi meletus dari dalam pusaran lubang hitam itu. Tak lama kemudian, lubang hitam itu menjadi sangat terdistorsi, sebelum akhirnya meledak dengan suara ledakan yang keras. Lindong langsung terlempar lebih dari 10.000 kaki karena gelombang serangan yang menakutkan itu. Seketika, ia merasakan sensasi manis mengalir ke tenggorokannya, sebelum jejak darah muncul di sudut bibirnya. Serangan dari Seven Seed King itu terlalu mengerikan. Meskipun ia mencoba menggunakan devouring power untuk menangkalnya, ia tetap tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Kau memang pantas memiliki 2 simbol leluhur yang hebat. Bahkan para ahli top, yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi, tidak mampu memblokir seranganku. Namun, kau benar-benar mampu mengatasinya. Raja Kursi ke-7 menatap Lindong sebelum berkata sambil tersenyum. Mata Lindong sedingin es. Namun, dia tidak membuang-buang napasnya pada kata-kata yang tidak perlu. Tiba-tiba, segel tangannya berubah, sebelum dia menekan tangannya ke bawah dan berteriak, kitab suci kehancuran besar. Riak unik mengalir ke tanah. Selanjutnya, seluruh hutan pegunungan dengan cepat berubah tandus dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah itu, sejumlah besar energi tak berujung mengalir cepat di bawah tanah, sebelum akhirnya berkumpul di tempat Lindong berada. Pilar cahaya energi setinggi puluhan ribu kaki menerobos tanah saat ini. Akhirnya, cahaya itu mengalir ke sosok kurus itu, yang berdiri di langit. Setelah sejumlah energi yang menakutkan itu mengalir masuk, itu menyebabkan tubuh Lindong membengkak. Setelah itu, dia tiba-tiba meraung ke langit. Sementara itu, ada raungan naga kuno yang tercampur dalam raungannya. Mengong. Cahaya ungu emas melesat maju saat ini. Setelah itu, total 8.000 tato cahaya naga ungu emas melonjak di sekitar tubuh Lindong. Saat tato cahaya naga itu menari-nari, tanah di bawahnya runtuh karena tekanan. Cahaya ungu emas mengalir di permukaan tubuh Lindong. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Raja Kursi ke-7, yang berdiri di langit. Setelah itu, tubuhnya melesat maju sebelum dia langsung mendekati Raja Kursi ke-7, dan melemparkan pukulan. Seketika, 8.000 tato cahaya naga ungu emas menari-nari. Selain itu, kemanapun tinjunya lewat, ruang di sekitarnya akan hancur. Menghadapi serangan mengerikan Lindong, Raja Kursi ke-7 tidak mundur. Sebaliknya, aura iblis yang kental mulai melingkari tangannya. Setelah itu, ia melayangkan pukulan dan beradu langsung dengan Lindong. Kedua tinju mereka beradu, sebelum ruang kosong dalam radius puluhan ribu kaki retak inci demi inci. Tubuh mereka berdua bergetar. Sementara itu, ada cahaya brutal yang berkilauan di kedua mata mereka. Setelah itu, berbagai pukulan melesat ke depan dan benar-benar berbenturan ke segala arah. Tato cahaya naga dan aura iblis melonjak liar. Suara ruang angkasa yang hancur terus bergema di langit. Angin kencang berembus kencang dan badai berputar.
Ternyata benturan dahsyat itu telah meratakan seluruh hutan pegunungan. Ini adalah bentrokan mengerikan lainnya yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sampai saat ini, tinju Lindong berlumuran darah segar dan bahkan dagingnya terkoyak, memperlihatkan tulang-tulang seperti batu giok di bawahnya. Untungnya, ia memiliki tulang naga primal. Kalau tidak, kemungkinan tulang-tulangnya akan berubah menjadi debu setelah bentrokan itu. Meskipun demikian, darah dalam tubuhnya mengalir deras. Meskipun ia tampak percaya diri dalam pertarungan langsung itu, ia telah menderita luka parah. Lindong terlempar ke belakang, sambil terus menatap Raja Kursi Ketujuh dengan saksama. Pada saat ini, darah hitam juga menetes dari tangannya. Bersamaan dengan senyum di wajahnya, dia tampak agak muram. Kemungkinan besar dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan terluka dalam proses berhadapan dengan seseorang seperti Lindong. Meskipun demikian, luka-luka ini tidak terlalu berarti baginya. Sungguh orang yang luar biasa. Namun, ini hanya akan meningkatkan keinginanku untuk membunuhmu secara pribadi. Senyum sekali lagi muncul di wajah muram Raja Kursi Ketujuh. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya. Segera, dia langsung menelan lautan iblis kental di belakangnya. Tubuhnya mulai bergetar hebat saat ini, sementara benda-benda hitam kental merembes keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, benda-benda itu perlahan melilit tubuhnya dan membentuk sebuah armor iblis hitam berdarah yang sangat menakutkan. Armor iblis itu menutupi setiap inci tubuhnya. Sementara itu, ada garis-garis logam tajam yang memanjang pada armor itu dan masing-masing dari mereka mengeluarkan sensasi brutal yang mengerikan. Ketika armor iblis itu muncul, riak yang mengerikan, yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, perlahan muncul. Bahkan, rasanya seolah-olah benda asing yang dapat memusnahkan dunia, telah turun ke dunia ini. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, pupil matanya langsung sedikit mengecil. Lindong, apakah kau tahu apa ini? Raja Kursi Ketujuh tersenyum ke arah Lindong. Namun, senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuh Lindong menegang. Sementara itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengalirkan kekuatan di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak menjawab. Ini adalah baju zirah Kaisar Iblis. Ini diberikan secara pribadi oleh Kaisar kami. Biasanya, kami hanya akan menggunakan ini saat kami bertarung melawan 8 master kuno. Namun, hari ini, aku menggunakannya karenamu. Karena itu, senyum di wajah Raja Kursi Ketujuh menjadi semakin brutal. Karena itu, tidak ada yang perlu disesali bahkan jika kau mati di tanganku hari ini. Lindong perlahan mengepalkan tinjunya, yang saat ini berlumuran darah. Jantungnya, yang awalnya berdebar kencang, perlahan menjadi tenang. Pertarungan hari ini telah memberinya rasa kematian. Namun, terlepas dari siapa pihak lainnya, seseorang harus membayar harga yang sangat mahal untuk membunuhnya. Lindong tiba-tiba membelalakkan matanya, sebelum aura liar dan brutal perlahan melonjak ke depan. Aura iblis melonjak saat Raja Kursi Ketujuh berdiri di langit. Sementara itu, ada cahaya metalik dingin di baju zirah Kaisar Iblisnya yang menakutkan. Pada saat yang sama, sensasi haus darah yang kuat dan brutal perlahan menyebar dari tubuhnya. Tekanannya yang menakutkan menyebabkan jantung seseorang berdebar lebih cepat. 8.000 tato cahaya naga ungu emas saat ini berputar di sekitar tubuh Lindong, sementara raungan naga kuno terdengar. Sementara itu, di antara kedua matanya, salah satunya berwarna hitam, sementara yang lain berwarna perak. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Tubuh Lindong sekali lagi melesat maju pada saat ini. Melambaikan kedua tangannya, mereka langsung berubah menjadi cakar naga ungu emas yang besar, sebelum dia dengan kejam menyapu Raja Kursi Ketujuh. Namun, ketika Raja Kursi Ketujuh melihat serangan mengerikan Lindong, kilatan mengejek melintas di matanya. Kemudian, dia tidak bergerak sama sekali, saat dia membiarkan serangan cakar naga itu, yang dapat dengan mudah meratakan pegunungan, mendarat di tubuhnya. Suara logam yang jelas terdengar. Namun, Raja Kursi Ketujuh tidak bergeming sama sekali. Bahkan, tidak ada satupun bekas luka di baju zirah Kaisar Iblisnya. Setelah itu, dia tersenyum tipis sambil menatap Lindong, sebelum ejekan di matanya menjadi semakin intens. Akhirnya, dia mengulurkan jarinya, yang juga terbungkus baju zirah hitam, sebelum dia menekan ruang kosong itu. Cahaya iblis melesat langsung dari jarinya.
Setelah itu, cahaya itu terbang menuju cakar naga itu, yang merupakan gabungan dari 8.000 tato cahaya naga ungu emas, sebelum mencabik cakar itu. Raja kursi ketujuh tersenyum. Namun, ia segera melihat sosok yang terpantul di matanya. Terlebih lagi, salah satu lengannya saat ini dalam bentuk cair, dan ada kilatan cahaya yang pecah dan cahaya hitam berkumpul di dalam lengan yang telah berubah menjadi cair itu. Bahkan, samar-samar terlihat dua simbol kuno mengambang di dalamnya. Kau benar-benar mampu mengendalikan kekuatan simbol leluhur hingga sejauh itu. Sedikit keterkejutan akhirnya terpancar di mata Raja Kursi ketujuh. Seketika, ia mengepalkan tinjunya dengan cepat sebelum melontarkan pukulan ke depan. Ia tidak menggunakan gerakan apapun. Sebaliknya, ia hanya menggunakan kekuatan yang sangat besar, yang tampaknya dapat memusnahkan apapun. Pukulan cair itu bertabrakan langsung dengan tinju iblis, yang ditutupi oleh armor Kaisar Iblis. Seketika, ruang di sekitarnya tampak runtuh. Setelah itu, aura iblis menyembur sebelum Lindong sekali lagi didorong mundur dengan paksa. Namun, Lindong tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya tepat saat ia didorong mundur. Kemudian, sebuah cahaya melesat keluar sebelum langsung mengembang bersama angin dan berubah menjadi lempengan batu besar. Sementara itu, ada riak-riak kuno yang dipancarkan dari lempengan batu itu. Prasasti besar yang sunyi. Raja Kursi ketujuh terkejut ketika melihat prasasti batu itu. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka benda suci seperti itu ada di tanganmu juga." Sayangnya, sepertinya prasasti besar yang sunyi belum pulih sepenuhnya. Kalau tidak, aku mungkin akan mendapat sedikit masalah hari ini. Saat dia berbicara, tablet desolate besar membawa cahaya mengerikan, sebelum menghantam Raja Kursi ketujuh dengan kejam. Sementara itu, ada formasi cahaya kuno besar yang melayang di bawah tablet. Namun, Lindong tidak berhenti setelah ia melepaskan Great Desolate Tablet. Ia menjentikkan jarinya sebelum pelangi 7 warna muncul. Kemudian, Mysterious Divine Palace juga muncul. Istana itu berguncang sebelum aliran benda-benda suci melesat maju dan menyembur ke arah Seven Seed King. Istana Ilahi Misterius. Ketika Raja Kursi ketujuh melihat Istana Ilahi Misterius, dia tertawa sekali lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar memiliki 2 dari 10 benda suci teratas di peringkat benda suci kuno. Kau memang memiliki banyak teknik, namun, semuanya tidak berguna. Raja Kursi ketujuh tersenyum, sebelum warna dingin tiba-tiba muncul di matanya. Setelah itu, dia mengangkat lengannya sebelum dia langsung memblokir tablet desolate besar, yang menghantamnya. Kemudian, dia mengangkat kakinya sebelum dia menendang derasnya benda-benda suci yang menyerbu ke arahnya. Seketika, benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi debu karena kekuatannya yang luar biasa. Raja Kursi ketujuh tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Kemudian, bayangan tinju melesat maju, sebelum pukulan-pukulan berat menghujani tablet desolate besar, memaksanya mundur terus-menerus. Sementara itu, aliran benda-benda suci dari Istana Ilahi Misterius juga sepenuhnya diblokir olehnya. Berbalut zirah Kaisar Iblis, Raja Kursi ketujuh begitu kuatnya hingga hampir menentang logika. Lindong menatap Raja Kursi ketujuh, yang berhasil memblokir serangan dari tablet desolate besar dan Istana Ilahi Misterius, sebelum tatapannya menjadi semakin serius. Segera setelah itu, ia menghirup udara dalam-dalam, sebelum perlahan-lahan menutup kedua matanya. Namun, segera setelah itu, garis bercahaya muncul di antara alisnya, sebelum perlahan-lahan terbelah. Setelah garis bercahaya itu terbelah, sebuah mata misterius muncul di antara alis Lindong. Itu sebenarnya adalah mata simbol leluhur. Pupil mata Raja Kursi ketujuh menjadi fokus setelah dia melihat mata simbol leluhur. Aura di sekitar tubuh Lindong segera ditarik. Seketika, mata simbol leluhur di antara alisnya menjadi semakin cemerlang. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka kedua matanya yang tertutup rapat. Cahaya dari dalam mata simbol leluhur menjadi sangat kuat setelah Lindong membuka matanya. Kemudian, seberkas cahaya yang dipenuhi cahaya hitam dan kilat tiba-tiba melesat maju. Sinar cahaya itu sangat misterius dan tampaknya ditutupi dengan simbol-simbol kuno kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dipancarkan dari cahaya yang tampak lemah itu. Sinar cahaya itu langsung menembus ruang kosong.
Dalam sekejap mata, sinar itu telah mencapai Raja Kursi ketujuh. Kemudian, sinar itu melesat tanpa ampun ke dadanya. Cahaya terang yang menyilaukan menyebar bersama dengan gelombang serangan energi. Namun, segera setelah itu, cahaya itu berangsur-angsur padam. Setelah itu, orang melihat bahwa Raja Kursi ketujuh masih berdiri tegak di langit. Meskipun demikian, retakan telah muncul di pelat dada armor Kaisar Iblisnya. Ketika Lindong melihat kejadian ini, ekspresinya berubah tanpa sadar. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah dia mengaktifkan mata simbol leluhur, dia hanya mampu meninggalkan retakan pada baju zirah Kaisar Iblis. Raja Kursi ketujuh menundukkan kepalanya untuk melihat retakan di dadanya. Kemudian, ekspresi di matanya menjadi sangat suram. Jelas, dia sangat marah dengan kenyataan bahwa Lindong telah merusak baju zirah Kaisar Iblisnya. Bagaimanapun, benda ini diberikan kepadanya oleh kaisarnya, dan kerusakan apapun pada benda itu merupakan sumber penghinaan bagi mereka. Senyum di wajah Raja Kursi ketujuh benar-benar menghilang. Segera, dia melangkah maju sebelum tubuhnya segera muncul di depan Lindong, seolah-olah dia telah berteleportasi. Akhirnya, dia membalikkan tangannya sebelum dia dengan marah menyerang Lindong. Mengom. 8.000 tato cahaya naga ungu emas membubung sebelum berubah menjadi naga ungu emas raksasa dan bertabrakan dengan Raja Kursi ketujuh. Namun, pada saat benturan, cahaya ungu emas itu hancur dan naga ungu emas raksasa itu terkoyak dengan kuat. Lindong memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur. Namun, gelombang serangan dahsyat yang datang itu masih membuatnya mengeluarkan suara teredam dari tenggorokannya. Berbalut armor Kaisar Iblis, Raja Kursi ketujuh itu terlalu kuat. Setelah dia mendorong Lindong kembali dengan satu serangan telapak tangan, aura pembunuh meletus di mata Raja Kursi ketujuh. Jelas, dia tidak ingin memperpanjang pertarungan. Tubuhnya bergerak sebelum dia sekali lagi menyusul. Kemudian, dia mengayunkan tinju iblisnya sebelum aura iblis yang mengerikan melonjak. Kedua orang di langit itu sekali lagi beradu dengan keras. Namun, jelas bahwa Lindong saat ini telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, baju zirah Kaisar Iblis yang dikenakan oleh Raja Kursi ketujuh sangatlah kuat. Bahkan, meskipun ia menggunakan kekuatan simbol leluhur sebelumnya, ia tidak dapat memberikan banyak kerusakan pada yang terakhir. Di sisi lain, ia harus sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan serangan yang terakhir. Bahkan, jika bukan karena ia memiliki tulang naga primal, kemungkinan besar ia akan terluka parah. Meski begitu, dia masih dalam kondisi yang cukup buruk. Bentrokan hebat lainnya terjadi. Lindong merasakan sensasi manis mengalir ke tenggorokannya sebelum seteguk darah menyembur ke mulutnya. Kemudian, dia memuntahkannya dengan paksa. Sementara itu, tatapannya menjadi semakin brutal. Ada begitu banyak harta karun di tubuhmu. Jika tubuh fisikmu ditingkatkan sedikit lebih jauh, mungkin itu sebanding dengan Chaos Master. Sayangnya, aku tidak tertarik untuk mempertahankan musuh dengan potensi seperti itu. Raja Kursi ketujuh menatap Lindong, yang tetap berdiri meskipun serangannya ganas. Kemudian, tanpa sadar dia menggelengkan kepalanya sebelum berkomentar. Hasrat membunuh di matanya semakin kuat setelah dia berbicara. Namun, tepat saat dia hendak menyerang, cahaya pedang tajam tiba-tiba muncul dari belakangnya. Meskipun cukup kuat, cahaya itu hampir tidak dapat melukainya. Karena itu, dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia mengepalkan tangannya sebelum dengan paksa menghancurkan cahaya pedang itu. Dia tertawa dan mengejek. Namun, sebelum dia selesai tertawa, sesosok yang memikat tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian, sebuah pedang panjang yang tajam dengan cepat menusuk ke arahnya, seperti ular berbisa yang baru saja keluar dari lubangnya. Pedang panjang itu ditutupi oleh lapisan cahaya misterius. Pupil mata Raja Kursi ketujuh mengecil tepat setelah dia berbicara. Dia baru saja akan menarik kembali, ketika dia menyadari bahwa pedang panjang itu tiba-tiba melaju kencang. Kemudian, pedang itu menembus celah pada baju zirah Kaisar Iblisnya dengan kecepatan seperti kilat. Armor Kaisar Iblis, yang dapat menahan serangan habis-habisan dari seorang ahli yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi, kini tertusuk setengah inci oleh pedang panjang itu. Seketika, darah hitam menetes dari ujung pedang panjang itu. Rasa sakit yang hebat yang terpancar dari dadanya langsung menyebabkan ekspresi Raja Kursi ketujuh berubah drastis.
Dia segera melemparkan pukulan sebelum sosok halus Ling Qingzu terlempar ke belakang. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah dari balik kerudungnya, sebelum kerudungnya kemudian terlepas. Dengan tatapan menakutkan di matanya, Raja Kursi Ketujuh menatap Ling Qingzu yang terlempar olehnya. Seketika, hasrat membunuh terpancar dari matanya. Dia mengepalkan tinjunya, sebelum aura iblis yang kental meletus dari tinjunya yang terkepal seperti banjir. Akhirnya, aura itu melesat melintasi langit dan menghantam Ling Qingzu dengan kejam. Ketika Ling Qingzu melihat serangan dari Raja Kursi Ketujuh, dia menggigit giginya pelan. Mengencangkan pegangannya pada pedang panjangnya, dia menguatkan dirinya untuk melawan serangan itu dengan kuat. Namun, sebelum dia bisa bergerak, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya dalam bentuk seperti hantu. Kemudian, sebuah raungan rendah terdengar sebelum tato cahaya naga ungu emas melesat di langit. Kemudian, sebuah tinju menghantam dengan kuat aliran aura iblis. Ruang itu runtuh. Tubuh Lindong tampaknya telah mengalami pukulan berat saat ia menyemburkan seteguk darah. Sementara itu, lengannya sedikit terpelintir dan rasa sakit yang mengerikan terpancar darinya, menyebabkan keringat dingin menetes dari dahinya seketika. Lindong! Ling Qingzu terkejut ketika melihat apa yang dilakukan Lindong. Haha, sungguh pemandangan yang mengharukan. Karena kau ingin melindunginya, aku akan membunuhnya tepat di depanmu. Ketika Raja Kursi Ketujuh melihat pemandangan ini, senyum di bibirnya menjadi semakin brutal. Kemudian, tubuhnya berkelebat sebelum ia menghilang dengan cara yang aneh. Begitu Raja Kursi Ketujuh menghilang, ekspresi Lindong berubah drastis. Kemudian, dia buru-buru meraih Ling Qingzu. Namun, tepat setelah Lindong memeluknya, Raja Kursi Ketujuh sudah muncul di belakangnya. Kemudian, tawa licik terdengar sebelum serangan telapak tangan yang dipenuhi aura iblis yang mengerikan mendarat tanpa ampun di punggung Lindong. Lindong memuntahkan seteguk darah lagi. Dengan Ling Qingzu di tangannya, tubuhnya dengan cepat jatuh dari langit. Setelah itu, keduanya mendarat dengan keras di hutan pegunungan. Raja Kursi Ketujuh tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, dia benar-benar tanpa ampun saat menyerang. Kemudian, dia memberi isyarat dengan tangannya sebelum sejumlah besar semburan aura iblis terbentuk. Akhirnya, semburan itu melesat melintasi langit dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghantam ke bawah dengan kejam. Di hutan pegunungan, Lindong menggendong Ling Qingzu sambil menghindar dengan menyedihkan. Meskipun demikian, ia masih terluka oleh beberapa gempa susulan. Selain itu, setiap kali ia terkena, ia akan menggunakan punggungnya untuk menangkis serangan itu dengan kuat, memastikan bahwa Ling Qingzu, yang berada di pelukannya, tidak mengalami cedera apapun. Rentetan serangan yang mengerikan itu menyebabkan tanah di bawahnya retak. Lindong berguling ke samping. Saat ini, daging di punggungnya benar-benar berantakan. Namun, ia dengan kuat menahan rasa sakitnya. Sementara itu, tubuhnya bergetar hebat sementara darah di sudut bibirnya menjadi lebih kental. Lindong menghirup udara dingin sebelum dengan paksa menekan sensasi pusing di benaknya. Ling Qingzu menatap wajahnya yang sangat dekat, sebelum menggertakkan giginya. Darah di wajahnya membuatnya tampak sedikit menyedihkan. Namun, ketika melihat penampilannya saat ini, dia tanpa sadar menggigit bibirnya. Sementara itu, tatapan matanya yang biasanya dingin dan tenang juga berubah menjadi sangat lembut dan bahkan agak kacau. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu? Ling Qingzu menatap Lindong yang tampak sangat menyedihkan, yang masih membuat jantungnya berdebar-debar, sebelum dia menggigit bibir merahnya dan bergumam. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita, bagaimana aku bisa menyebut diriku seorang pria? Lindong membuka bibirnya dan tersenyum. Sementara napasnya yang terengah-engah berhembus ke wajah Ling Qingzu yang lembut. Sementara itu, meskipun tubuhnya sangat kuat, rasa sakit yang hebat yang terpancar dari dalam tubuhnya masih menyebabkan keringat dingin terus menetes dari dahinya. Kali ini dia menderita cedera serius. Dasar bodoh! Ling Qingzu sedikit linglung saat menatap Lindong. Tak lama kemudian, air mata muncul di matanya. Dengan tangannya yang lembut untuk membelai wajahnya dengan lembut, dia mengabaikan semua kotoran sebelum menggunakan tangannya yang seperti batu giok untuk menyeka darah di sudut bibirnya dengan lembut. Kemudian, dia mengatupkan giginya dengan lembut, sebelum senyum menawan tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik, membuat bunga-bunga tampak pucat jika dibandingkan.